Jadi orang-orang yang memiliki penyakit saat ini itu adalah dari stres gitu. Kunci utamanya tuh Iya iya. dari stres akhirnya muncul penyakit dan sebenarnya, kalau misalnya kita tahu ilmunya, kita itu tidak usah berobat ke dokter, konsisten berubah ya teman-teman. Jadi, mungkin yang dulunya teman-teman merasa bebas apa aja Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Kang Acep dan Umi Ella dari channel Ruang Bahagia. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kesehatan, kemudahan juga dalam keberkahan tentunya. Amin amin Baik amin. teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas terkait tips bagaimana cara sembuh dari GERD dan anxiety, tips jitu tentunya, dan alhamdulillah Umi Ella ini adalah orang yang sudah sembuh total dari GERD dan anxiety, dan tentunya kita akan belajar langsung dari beliau terkait bagaimana cara menyembuhkan GERD dan anxiety secara jitu. Dan alhamdulillah sudah konsisten kabarnya 1 tahun 2 tahun ini sudah sembuh total ya, 2 sudah tahun ya. 2 tahun alhamdulillah, dan sudah tidak lagi kambuh-kambuhan. Itu artinya memang sudah bisa kita ambil nih ilmunya untuk kemudian bagi teman-teman. Ya. Kita langsung tanya saja. Mi, kira-kira tips yang paling jitu setelah Umi banyak belajar, banyak mengalami begitu ya, untuk bagaimana sembuh total dari GERD dan anxiety, yang paling jitu seperti apa yang bisa disebarkan atau dibagikan kepada teman-teman? Baik, tips jitu dari saya pribadi teman-teman, setelah saya banyak belajar, saya banyak bertemu teman-teman juga gitu ya, yang juga sama-sama terkena penyakit GERD dan anxiety disorder ini, bisa ditarik benang merahnya adalah yang pertama, konsisten berubah ya teman-teman. Jadi mungkin yang dulunya teman-teman merasa bebas apa aja dimakan gitu ya. Mungkin usia dari usia 15 ke 25-an tidak terasa ya teman-teman, apa aja dimakan tuh nggak ada efek di dalam tubuh seperti itu. Tapi setelah mungkin saya sekarang 30 ya. Nah, itu ada sesuatu yang dirasakan sepertinya teman-teman ya, salah satunya adalah gangguan lambung tadi gitu. Karena mungkin dari sebelum-sebelumnya itu apa aja dimakan, Sudah dimakan ya? gitu, yang sehat, yang nggak sehat dimakan gitu teman-teman. Nah, 2 tahun ini saya mencoba untuk berubah ya, merubah isi piring, merubah pola hidup, merubah merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik seperti itu ya. Karena yang saya lihat adalah saya ingin sehat seperti itu ya. Jadi saya ingin sehat, saya ingin sehat secara mental, saya juga ingin sehat secara fisik seperti itu ya. Tentunya tidak mudah teman-teman, banyak banget rintangannya gitu ya. Kadang kambuh, terus kemudian ulang lagi, kadang kambuh, ulang lagi seperti itu. Tapi setelah 2 tahun ini alhamdulillah gitu, tidak pernah lagi merasakan bagaimana dahsyatnya perih di ulu hati itu, alhamdulillah gitu ya, tidak terasakan lagi gitu. Terlebih teman-teman mungkin dengan banyaknya puasa itu juga salah satu kunci ya, salah satu kunci untuk kita bisa sembuh dari penyakit gangguan lambung seperti itu ya. Jadi setelah mungkin nanti teman-teman tapi bagi teman-teman mungkin yang saat ini masih dalam pengobatan dokter, terus kemudian juga teman-teman masih mengalami tukak lambung, dispepsia atau gangguan lambung lainnya, ya sabar teman-teman, berobat aja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa kata dokter sudah baik gitu ya. Nah, teman-teman tinggal merubah semuanya, rubah isi piring, rubah pola hidup, rubah pola pikir, insya Allah teman-teman semuanya akan sehat gitu ya. Tadi kan terkait lambung ya, sekarang terkait anxiety disordernya sendiri gitu. Bagaimana cara menyembuhkannya adalah dengan bodo amat, karena gangguan mental sejenis anxiety disorder ini adalah yang paling ringan dan sebenarnya kalau misalnya kita tahu ilmunya, kita itu tidak usah berobat ke dokter, ke psikiater gitu ya. Nah, kunci suksesnya tadi bodo amat gitu teman-teman, apapun yang akan terjadi di depan ya semenit aja kita gak tahu kan ya apa yang akan terjadi, itu hak prerogatifnya Allah ya. Kita mah sebagai makhluk manut, yang penting menjalani kehidupan dengan benar gitu ya, menjauhi maksiat ya sudah gitu. Hal-hal yang lainnya lagi bukan urusan kita seperti itu, dan kita tidak dianjurkan oleh Allah untuk was-was. Berarti kalau saya boleh simpulkan, Ya.
terkait GERD dan anxiety disorder ini karena kan satu paket ya. Jadi Betul. memang Umi Ella ini tips gitunya itu ya pertama adalah tadi konsisten untuk berubah ya, Ya. konsisten berubah, memperbaiki isi piring, Ya. pikir dan Pola hidup. pola hidup dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau anxiety disorder-nya ini adalah Bodo amat. bodo amat gitu, Ya. bodo amat terhadap hal-hal yang sekiranya terjadi dengan kehidupan kita. Ya. Tidak terlalu memikirkan sesuatu yang masa depan Ya, banget. betul. Tadi tentu kalau target ya tentu perlu ya kita Ya, punya betul, cita-cita, punya betul. target, tapi ya kita bersesuaian lah, berkesesuaian dengan ikhtiar kita. Apalagi kira-kira Mela yang tips yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Nah, teman-teman, saya juga kemarin dapat cerita ya dari salah satu teman dekat saya, teman-teman seperjuangan dari anxiety disorder juga gitu ya. Beliau kemarin Allah uji dengan hamil, terus kemudian kehamilannya itu tidak berkembang, Bi. Jadi Iya. terpaksa beliau harus dikuret, harus dioperasi kecil gitu ya. Nah, akhirnya itu luar biasa teman-teman, kondisinya beliau paniknya luar biasa gitu sehingga beliau minta ditemenin oleh saya pribadi gitu by WA, "Teh, saya hari ini masuk ruangan, Teh, jam segini saya masuk ruangan dan lain sebagainya, Teh, sebentar lagi saya operasi." Itu luar biasa dahsyatnya panik gitu teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang saat ini sedang dalam kondisi seperti itu gitu ya, usahakan agar teman-teman itu sadar dulu gitu bahwa apapun yang akan terjadi setelah ujian ini, biarin aja, serahin aja Iya, sama betul. Allah gitu, serahin aja sama Allah, nanti biar Allah yang mengatur. Karena notabene alhamdulillah teman-teman setelah dioperasi sekarang sudah sembuh, alhamdulillah semua kembali baik-baik aja walaupun ya ada cemas pasti gitu ya, karena manusiawi kan ya, Manusiawi, cemas betul. itu manusiawi, cuman yang salah Betul. itu adalah cemas yang berlebihan gitu ya. Betul. Karena Allah juga kan tidak suka gitu ya sesuatu yang Yang berlebihan gitu. Betul. Nah, setelah melewati itu semua alhamdulillah kembali baik-baik aja. Kalaupun misalnya ada cemas-cemas sedikit ya bisa diredam lah Iya, gitu, betul. bisa diredam, bisa dikondisikan gitu. Karena hal-hal yang tahu terhadap diri kita gitu ya, iya diri kita sendiri Betul. gitu. Dan sesungguhnya penyakit mental itu adalah yang bisa menyembuhkan tuh bukan siapapun gitu. Mungkin ya psikiater hanya bisa ngasih obat penenang, terus kemudian juga psikolog hanya bisa ngasih arahan ya, masukan gitu. Tetap yang praktek di lapangan mah yang berkecamuk dengan diri kita, dengan hati kita ya kita sendiri, seperti itu. Faktor terbesar untuk kesembuhan seseorang itu adalah yang memang Diri sendiri, betul. Diri sendiri teman-teman, karena banyak ya teman-teman seangkatan saya juga dulu yang sama-sama punya penyakit mental, bahkan sampai hari ini masih terjebak gitu ya, masih terjebak di dalam pikiran negatif. Nah, kenapa saya bisa seperti sekarang ini gitu, mungkin bisa setenang ini, bisa sedamai ini saat ini ya tentunya dengan kerja keras gitu, dengan kerja keras, dengan kemana-mana ikut seminar, terus kemudian juga baca buku dan juga banyak menonton channel-channel yang berkaitan dengan ini dan juga banyak menonton channel-channel dokter. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit saat ini itu adalah dari stres gitu, kunci utamanya tuh dari stres, akhirnya muncul penyakit degeneratif yang lain-lainnya ya seperti ya banyaklah gitu, darah tinggi, gangguan lambung, diabetes dan lain sebagainya, itu tuh disebabkan oleh stres gitu. Makanya mungkin kunci kita agar tidak stres adalah ya kita sadar dan kita bersyukur gitu. Tugas kita hanya ikhtiar dan Ya, tawakal, betul, juga betul. berdoa. Tentu kita memaksimalkan setiap ikhtiar ketika ada keinginan. Selebihnya ketika sudah ikhtiar ya kita tawakal gitu. Karena kan tentu bicara rezeki, bicara target itu sudah ada porsinya. Setiap Ya. orang sudah punya porsi masing-masing begitu. Jadi kita bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kenapa orang itu kecenderungannya menjadi stres, menjadi pusing karena dia terlalu memikirkan hasil. Ya. Terlalu memikirkan hasil yang pada akhirnya dia sudah ikhtiar sedemikian rupa, hasilnya kurang bagus, kurang memuaskan, ya akhirnya dia mungkin barangkali stres. Sebagus apapun ikhtiar ketika memang belum jodohnya, belum rezekinya, berarti itu belum waktunya kita untuk mendapatkan hal tersebut. Terlebih ini nasihat mungkin untuk diri saya pribadi dan keluarga saya gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman yang merasakan ada nilai manfaat boleh like, boleh share, dan boleh jika berkenan boleh juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.